Bab 4081 Serangan Diam-Diam Xuanji. Ye Bufan berpikir sejenak dan menyadari bahwa menghapuskan kultivasi bukanlah ide yang bagus. Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Suci, setelah budidayanya dihapuskan, itu akan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Saya khawatir pihak lain tidak akan berhenti melakukan apapun ketika saatnya tiba, dan tidak akan memberitahu dia keberadaan Hua Qi dan yang lainnya sama sekali. Saudari, tidak perlu menghapus budidayanya. Segel saja kekuatannya. Oke, selir Qin tidak banyak bicara tentang kata-kata Ye Bufan. Pedang es di tangannya menghilang, langsung menyegel budidaya lawan. Baiklah adikku, waktuku hampir habis, kamu bisa menangani sisanya sendiri. Waktu penggunaan jimat Gioklon adalah sekitar 1/4 jam. Meski masih ada sisa, tidak banyak yang tersisa dari selir Qin, artinya. Begitu orang lain melihat tiruannya, salah satu kartu truf Ye Bufan terungkap. Kakak, terima kasih di sini. Sampai jumpa saat kita keluar. Ye Bufan melambaikan tangannya, dan klon selir Qin menghilang ke dalam kehampaan. Dia melangkah maju dan melepas cincin penyimpanan Yuan Juan saat ini. Saya hanya melihat sekilas dengan kesadaran spiritual saya dan menemukan bahwa meskipun ada ratusan juta kristal abadi dan beberapa sumber daya budidaya di dalamnya, jumlahnya tidak terlalu banyak. Bawa aku untuk menemukan seseorang secepatnya. Jika kamu tidak dapat menemukannya sebelum negeri dongeng ditutup, aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar hidup-hidup. Ye Bufan mengangkat tangannya dan melambai, dan kekuatan tak terlihat menyapu Yuan Juan, dan mereka berdua lalu dia berjalan keluar gua. Setelah melewati koridor, kami sampai di depan petugas. 3 boneka sedang menjaga di sini dengan cermat. Kalian bertiga ikut denganku. Menurut ide Ye Bufan, ketiga boneka ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dan masih berguna jika mereka bersamanya. Tanpa diduga, 2 yang pertama, yang ketiga, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Tuan, kami hanya bisa tinggal di dalam gua dan tidak bisa keluar. Ye Bufan tertegun sejenak bisa mendapatkan 3 orang yang cakap secara gratis, tapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Waktu hampir habis, dan dia tidak bisa mengurus terlalu banyak, jadi dia hanya bisa membawa Yuan Juan keluar dari istana Kaisar Suci Abadi. Begitu dia keluar, dia melihat lebih dari 20 orang berkumpul di sekelilingnya. Pada awalnya, hanya ada selusin orang dari 5 sekte besar di sini, tetapi kemudian semakin banyak orang berkumpul di sini, termasuk Chu Jiuyu, Raja Pil 10 Mahkota, yang juga datang ke sini. Semua orang mencoba masuk, tetapi ditolak oleh boneka-boneka itu, tetapi mereka tidak pergi. Mereka semua ingin melihat apa yang ada di tanah reinkarnasi terlarang ini. Melihat pintu terbuka saat ini, mereka semua melihat ke arah bersama. Ye Bufan tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang menunggu di sini, tetapi situasinya mendesak dan dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia berkata langsung, semuanya, beri saya waktu sebentar, saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Suzy memimpin dan berkata, saya akan menunggu Raja Ye dan berbicara. Tentu saja saya patuh. Tetapi bisakah Anda memberitahu saya harta apa yang ada dan apakah itu sepadan dengan risikonya? Setelah dia mengatakan ini, semuanya mata orang lain berbinar. Begitu banyak orang telah menunggu di sini selama 5 atau 6 hari, hampir kehilangan sumber daya di tempat lain, dan tidak ada yang mau pergi dengan tangan kosong. Ye Bufan ragu-ragu sejenak, awalnya dia ingin menghadapinya dengan santai, lalu buru-buru pergi. Ada energi kekacauan di tanah terlarang samsara, dan itu ada di tangannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir menjadi bersemangat. Ada energi kekacauan di alam spiritual Pak Abadi. Pepatah ini telah diturunkan selama ribuan tahun. Belakangan, banyak orang kuat yang mencari dengan susah payah tanpa hasil, dan orang-orang perlahan-lahan melupakannya, mengira itu hanya legenda. Namun kini Yuan Juan berkata bahwa Ye Bufan telah menemukan vitalitas kekacauan, yang langsung menyulut kegembiraan semua orang. Tidak seperti harta karun biasa, Chaos Yuan Qi memiliki efek yang besar pada makhluk abadi di tingkat manapun. Tidak hanya dapat membantu meningkatkan kekuatan, tetapi juga dapat sangat membantu Kaisar Suci,
memungkinkan dia untuk merasakan keberadaan lebih banyak elemen di dunia. Melihat keserakahan muncul di mata semua orang, Ye Bufan diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Dia tidak menyangka wanita tua licik ini akan melakukan ini padanya. Kuncinya adalah meminta pihak lain untuk menunjukkan jalannya, dan Anda tidak bisa tutup mulut. Masalahnya sekarang adalah dengan banyaknya orang yang mengetahui bahwa mereka memiliki energi kekacauan, mungkin sulit untuk melarikan diri. Cara terbaik saat ini adalah mundur ke dalam gua. Bukan tidak mungkin menghadapi orang-orang ini dengan ketiga boneka tersebut. Tapi itu akan merepotkan. Begitu berita menyebar bahwa Chaos Yuan Qi ada di tangannya, pasti akan ada masalah terus-menerus di masa depan. Bagaimanapun, hal ini sangat menarik bagi Kaisar Suci kelas 5. Yang paling penting adalah kita masih harus menemukan Hua Qi dan Xia Qinying. Tidak mungkin bersembunyi di dalam gua. Setelah keributan singkat, Wu Suzi keluar dengan mata panas. Raja Yedan, apakah ini benar? Apakah kamu benar-benar menemukan Chaos Yuan Qi? Semuanya, dengarkan aku. Chu Jiuyu berbicara saat ini, apakah Raja Yedan telah menemukan Chaos Yuan Qi atau tidak, itu saja kesempatannya. Setiap orang harus menghadapinya dengan tenang. Petik 2. Senior Chu, saya tidak punya ide lain. Saya baru saja mendengar tentang nama Chaos Yuan Qi mataku. Pada titik ini, Wu Suzi berkata. Melihat ke arah Ye Bufan lagi, aku ingin tahu apakah Tuan Raja Alkimia dapat memberiku wajah dan membiarkanku menumbuhkan mataku. Ye Bufan diam-diam mencibir di dalam hatinya. Pihak lain kata-katanya terdengar muluk-muluk, tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk menentukan apakah dia memiliki energi kekacauan. Jika itu benar-benar terjadi, saya khawatir kehancurannya tidak akan lama lagi. Meskipun dia sekarang adalah Raja Alkimia, itu masih tergantung pada jenis harta karunnya. Godaan Chaos Yuan Qi terlalu besar, cukup untuk membuat orang-orang di depannya mengambil risiko. Sekalipun Anda tidak berani melakukannya di depan umum, Anda tidak akan pernah membiarkannya terjadi secara pribadi. Tepat ketika dia ragu-ragu bagaimana harus merespons, tiba-tiba ada niat membunuh di belakangnya, dan kekuatan yang sangat tajam menebas bagian belakang kepalanya. Apakah kamu mengambil tindakan begitu cepat? Ye Bufan menghadap Wu Suzi, Chu Jiuyu dan yang lainnya. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli tentang apapun dan buru-buru menggunakan Flowing Light Floating Shadow. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 7 atau 8 kaki jauhnya ke kiri. Niat baik di belakangnya menghilang, dan pria itu tidak mengejarnya. Kemudian sosok itu melintas dan membawa Yu Wenjuan sejauh 100 kaki. Kaisar Xuanji. Baru kemudian Ye Bufan menyadari bahwa Kaisar Xuanji lah yang menyerangnya, tetapi tujuan pihak lain bukanlah untuk membunuhnya, tetapi untuk menyelamatkan Yu Wenjuan. Tak heran jika bisa beraksi secara diam-diam di depan banyak orang mengandalkan kekuatan pergerakan luar angkasa. Semua orang yang hadir juga terkejut, tidak tahu apa yang terjadi, dan melihat ke arah bersama. Kaisar Xuanji tidak pergi jauh, memegang Yu Wenjuan di tangannya, bersumpah untuk tidak menjadi musuhku. Masing-masing dari kita akan mendapatkan setengah dari energi kekacauan. Aku akan melepaskan batasanmu sekarang. Dia menggunakan escape talisman untuk melarikan diri sebelumnya, tapi dia tidak pergi jauh, tapi diam-diam meninggalkan gua dan mengintai di dekatnya untuk melihat apakah ada peluang lain. Bagaimanapun, itu adalah energi kekacauan, dan godaannya terlalu besar. Jika Anda melewatkannya, Anda mungkin tidak dapat melakukannya lagi dalam hidup ini. Yang paling penting adalah Ye Bufan hanya menggunakan jimat klon giok, yang juga dia ketahui dengan baik, dan efektivitasnya terbatas. Selama selir Qin tidak mengambil tindakan, dia tidak takut pada pihak lain sama sekali. Dia diam-diam mengamati situasi dari samping, memahami segalanya, dan mengambil tindakan untuk merebut Yu Wenjuan. Karena dia tahu betul bahwa tidak mungkin merebut energi kekacauan sendirian dalam situasi ini, dan dia harus mengandalkan kekuatan wanita ini. Bab 4082, terbagi menjadi 2. Aku bersumpah aku tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi dalam hidup ini, kalau tidak aku akan disambar petir dan latihanku akan menjadi gila. Yu Wenjuan juga orang yang lugas. Mengetahui bahwa dia harus menundukkan kepalanya dalam situasi ini, dia segera membuat sumpah. Oke,
Mari kita bergabung lagi. Kaisar Xuanji melepaskan batasan Yu Wenjuan setelah mengatakan itu. Keduanya berjabat tangan lagi dan berdamai di sini, mencapai usaha patungan, tetapi orang-orang di sekitar mereka melihatnya dalam kebingungan. Bagaimanapun, salah satunya adalah Muji, dan yang lainnya tetap Xie Hongying. Luan He telah diberitahu oleh Kaisar Pedang Qin Selir sebelumnya untuk berdiri bersama Ye Bufan, dan sekarang dialah yang pertama berbicara, apa yang akan kalian berdua lakukan? Petik 2. Jika kalian menginginkan energi kekacauan, keluar dari sini. Menekan kemarahan di perutnya, sekarang tanpa penindasan Selir Qin, benar-benar meledak tanpa syarat apapun. Luan He adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat. Dia tertangkap basah dan terlempar ke belakang beberapa meter karena momentum kekerasan, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Anda harus tahu bahwa dia juga berada di puncak budidaya Kaisar Abadi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan menjadi lawan Xie Hongying. Semuanya, mundurlah. Wanita ini bukan Xie Hongying dari persekutuan alkemis, tapi Yu Wenjuan. Dia pernah menjadi istri Kaisar Xuanji, dan kemudian dia bergaul dengan Kaisar Iblis dan menipu Xuanji. Sekarang dia menyamar sebagai terima kasih Hongying. Kata-kata Ye Bufan dengan jelas menyatakan identitas Yu Wenjuan, dan pada saat yang sama, dia penuh dengan sarkasme. Meskipun Kaisar Xuanji akan melakukan apapun demi vitalitas Chaos, ketika seseorang memberitahunya bahwa dia telah dikhianati di depan umum, wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Untungnya, tidak ada yang tahu identitasnya, jadi dia terlihat lebih baik. Nak, berhenti bicara omong kosong. Yu Wenjuan mengusir orang lain yang hadir dan menatap Ye Bufan dengan tatapan galak. Kamu masih sombong denganku di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membuat jimat giok klon Kaisar Suci. Dia hanya ingin melampiaskan rasa frustrasinya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia benar-benar memiliki pedang yang lebih kuat Kaisar di tangannya. Namun, Ye Bufan tidak akan menggunakannya jika dia bisa, harta penyelamat nyawa yang bagus seperti jimat giok klon, dan tidak akan mengeluarkannya dengan mudah. Yang paling penting adalah ketika keadaan seperti ini, pasti ada hasil yang lebih baik, kalau tidak saya akan mendapat masalah terus-menerus ketika saya kembali keluar. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Yu Wenjuan berkata, serahkan energi kekacauan dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Akan salah dengan energi kekacauan, saat ini, saya hanya bisa menekan amarah dan kebencian saya terlebih dahulu. Dapatkan harta karunnya dulu, dan bicarakan balas dendam nanti. Aku bisa memberikannya padamu, tapi ada satu syarat. Biarkan Hua Qi dan Xia Qinying dibebaskan dulu, kalau tidak, kamu tidak akan bisa memberikannya kepadamu bahkan jika kamu membunuhku. Selama aku mati, aku jamin bahwa kamu tidak akan bisa mendapatkan sedikit pun energi kekacauan. Begitu Ye Bufan selesai berbicara, semua orang yang hadir kembali gempar. Sebelumnya semua orang hanya menebak-nebak dan ragu, namun kini mereka yakin memang ada energi chaos. Siapapun pasti ingin memiliki harta karun semacam ini, tetapi Yu Wenjuan telah meledak dengan kekuatan Kaisar Suci kelas 4. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan, tidak berani melangkah maju sama sekali, betapapun bagusnya harta itu, harus dijalani untuk menikmatinya. Yu Wenjuan menggelengkan kepalanya, Nak, izinkan saya memberitahu Anda, saya belum pernah melihat Hua Qi dan Xia Qinying sama sekali. Saya berbohong kepada Anda sebelumnya. Jika Anda mengatakan itu, maka saya tidak dapat mempercayai Anda. Jangan biarkan aku melihat bahwa mereka aman, jadi aku tidak bisa memberimu energi kacau. Petik 2. Ye Bufan percaya setengah dari wanita tua pengkhianat ini sebelumnya, tapi sekarang dia hanya setengah mempercayainya. Yu Wenjuan mengerutkan kening. Dia mengarang semua kebohongan ini untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi sekarang ini agak merugikan diri sendiri, apa yang harus saya lakukan? Jika Anda tidak bisa membiarkan pihak lain menyerahkannya secara sukarela, Anda hanya bisa mengambilnya dengan paksa. Tapi siapa Ye Bufan? Dalam hal licik, dia tidak kalah dengan rubah tua seperti mereka. Dia membalik pergelangan tangannya dan gas abu-abu seukuran telur muncul di telapak tangannya. Ini adalah energi kekacauan. Jika kamu melakukan gerakan sekecil apapun,
Aku akan segera menghancurkannya. Tidak ada yang akan mendapatkannya saat itu. Ini benar-benar energi kekacauan. Pakar tingkat kaisar segera merasakan aura kekacauan yang kaya. Yu Wenjuan memandang Chaos Yuan Qi, matanya berbinar, tapi dia tidak berani melakukan tindakan gegabah. Setelah benda ini dihancurkan dan dihamburkan ke dalam kehampaan, benda tersebut tidak akan pernah dapat ditemukan lagi. Dia dikontrol dengan kuat oleh Ye Bufan, tapi dia tidak bisa berteman untuk sementara waktu, dan situasinya agak menemui jalan buntu. Pada saat ini, dua sosok datang berlari dari kejauhan. Tuan Ye, kami di sini. Hua Qi dan Xia Qinying lah yang datang. Mengikuti instruksi Ye Bufan, mereka dengan hati-hati bersembunyi di negeri dongeng, mencari harta karun. Sekarang melihat alam spiritual akan segera ditutup, saya ingin ikut bersenang-senang di tanah terlarang reinkarnasi, dan kebetulan saya bertemu Ye Bufan. Tuan Ye, apa yang kamu lakukan? Ada lusinan orang di sini. Hua Qi tidak khawatir akan diplot, dan mereka berdua datang langsung ke Ye Bufan. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Apakah kalian pernah diracuni oleh penyihir tua itu? Diracuni oleh apa? Hua Qi bingung. Tuan Ye, apa yang kalian bicarakan? Kami baik-baik saja dan belum pernah bertemu dengan kalian sama sekali. Benar-benar penyihir tua. Xia Qinying berdiri di dekatnya dan mengangguk. Baru kemudian Ye Bufan memastikan bahwa dia telah ditipu oleh penyihir tua itu lagi. Untungnya, kedua wanita itu selamat dan sehat, yang merupakan keberuntungan terbesar. Ekspresi Yu Wenjuan suram. Nak, lihat, tidak ada yang terjadi pada mereka sekarang. Beri aku energi kekacauan secepatnya, jika tidak, kalian semua akan mati. Kaisar Xuanji mengikuti. Ya, aku berbohong kepadamu sebelumnya. Ya, tapi sekarang ini dua wanita tepat di depannya, membunuh mereka itu mudah. Ye Bufan ragu-ragu dan akhirnya membuat keputusan yang sulit. Ya, aku bisa menyerahkan energi kekacauan kepadamu, tapi kalian berdua harus bersumpah beracun, dan kamu tidak boleh melakukan apapun kepada kami di masa depan. Petik 2. Oke, periode semakin dekat dan dekat, setelah dikirim keluar, di manakah Chaos Yuan Qi akan tetap menjadi milik mereka. Jadi tidak ada keraguan, mereka berdua bersumpah, dan sumpah itu sangat kejam. Baiklah kalau begitu, aku akan memberimu energi kekacauan. Bukankah kamu sudah mengatakannya sebelumnya? Setengah untuk setiap orang, aku akan memberikannya kepadamu. Setelah berbicara, Ye Bufan mengangkat tangannya dan membagi energi kekacauan menjadi dua kelompok, dan melemparkan satu ke Xuanji di Zun, kelompok lainnya diberikan kepada Yu Wenjuan. Dia mengenal dua orang di depannya dengan sangat baik. Bagaimana bisa dua rubah tua yang baik menepati sumpah mereka? Membuang Chaos Yuan Qi, Hua Qi dan Xia Qinying segera ditarik dan berlari menuju gua. Dia menggunakan Flowing Shadow secara ekstrim. Setelah memasuki pintu, dia segera memerintahkan JR untuk menutup pintu, dan pintu gua segera ditutup. Di luar gua, Yu Wenjuan tidak menganggap serius sumpah tersebut. Menurut idenya, dia akan segera membunuh Ye Bufan dan mereka bertiga bersama-sama setelah mendapatkan energi kekacauan. Tapi dia tidak pernah menyangka lawannya akan terbelah menjadi dua, melemparkan satu padanya dan yang lainnya ke Kaisar Xuanji. Dia hanya ingin menyimpan harta semacam ini untuk dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memberikan setengahnya. Jadi dia meraih separuh dirinya di telapak tangannya, dan berbalik untuk meraih separuhnya di depan Kaisar Xuanji. Tidak peduli dengan Ye Bufan dan tiga lainnya yang melarikan diri ke dalam gua. Bab 4083, Merebut Energi Kekacauan. Meskipun Kaisar Xuanji memaksa Yu Wenjuan bersumpah, dia tidak begitu yakin. Melihat Ye Bufan membagi energi kekacauan menjadi dua, dia merasa sangat gembira di dalam hatinya. Dia menggunakan teknik kontrol ruang dan langsung bergegas. Menurut idenya, dia akan puas jika bisa mendapatkan setengahnya. Namun fakta membuktikan bahwa Yu Wenjuan tidak bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Meskipun teknik pergerakan kontrol ruang angkasa cepat, tidak peduli seberapa cepatnya, itu tidak bisa lebih cepat dari domain luar angkasa Kaisar Suci kelas 4. Begitu telapak tangannya menangkap setengah dari energi kekacauan,
seekor naga api besar muncul di depannya dan bergegas ke arahnya dengan gigi dan cakarnya. Kaisar Xuanji sudah bersiap, dan emas surgawi yang selalu berubah di tangannya berubah menjadi pisau panjang dan menebasnya. Harta karun spiritual Chaos begitu kuat sehingga naga api itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi api yang memenuhi langit. Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, lusinan tombak es besar menusuknya dari kehampaan. Ini adalah hal yang menakutkan tentang Kaisar Suci. Kaisar Xuanji belum memulihkan kekuatannya, dan dipukuli berulang kali dan terjatuh. Akhirnya, emas surgawi yang selalu berubah di tangannya berubah menjadi perisai di depannya, dan dia nyaris tidak bisa menahan serangan tombak es. Namun meski begitu, seluruh orang terguncang dan terbang mundur sejauh puluhan kaki. Pada saat yang sama, bola energi kacau sudah ditangkap di tangan Yu Wenjuan. Di antara lusinan orang yang menonton, beberapa orang menjadi rakus terhadap energi kekacauan, tetapi sebelum mereka dapat mengambil tindakan, kedua kelompok energi tersebut semuanya diambil. Menghadapi Kaisar Suci kelas 4 yang menakutkan, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merebutnya. Ekspresi Wu Suzi berubah, dan dia ragu apakah akan mengambil tindakan, ketika teriakan keras Ye Bufan terdengar di telinganya. Mengapa kamu tidak segera melarikan diri dan menunggu di sini untuk dibungkam? Begitu dia selesai berbicara, semua orang yang hadir langsung terbangun. Apa yang mereka hadapi bukanlah Kaisar Abadi Puncak biasa, tetapi Kaisar Suci kelas 4 yang menakutkan. Energi kekacauan adalah harta langka langit dan bumi. Begitu berita itu menyebar, itu akan segera menyebabkan banyak orang kuat merebutnya, termasuk Kaisar Suci kelas 5. Jika dialah wanita di depannya, dia akan segera membunuhnya dan membungkamnya. Setelah memahami alasannya, semua orang yang hadir tidak berani tinggal, dan mereka semua melarikan diri seperti burung dan binatang. Yu Wenjuan memang memiliki ide ini. Dia ingin mendapatkan energi kekacauan dan segera melindungi semua orang di lapangan dan membunuh mereka semua. Pada akhirnya, itu adalah satu langkah terlambat. Di bawah peringatan Ye Bufan, orang-orang ini melarikan diri dengan panik satu persatu. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Xuanji, yang mengutuk dengan getir, dasar jalang yang tidak dapat dipercaya, tunggu aku, cepat atau lambat aku akan berurusan denganmu. Hampir dalam sekejap mata, hanya Yu Wenjuan yang tersisa di depan aula Kaisar Suci Abadi, dan semua orang telah menghilang. Sialan, mereka semua melarikan diri. Yu Wenjuan awalnya ingin membunuh seseorang dan membungkamnya, menyelamatkan dirinya dari banyak masalah dan menghasilkan keuntungan besar pada saat yang bersamaan. Anda harus tahu bahwa ini semua adalah ahli tingkat Kaisar Abadi dan Master Alkimia Abadi. Setengah dari mereka berasal dari 5 sekte besar. Hasilnya bagus, Ye Bufan memperingatkan orang-orang ini untuk melarikan diri lebih awal, dan tidak ada satupun dari mereka yang terbunuh. Anak muda bermarga Ye, aku bersumpah kamu tidak akan menjadi manusia sampai aku membunuhmu hari ini. Jika ada yang ingin mengatakan siapa yang paling dibenci Yu Wenjuan di dunia, itu pasti Ye Bufan. Setelah membunuh putranya, Raja Abadi Donghua, dan kemudian mengempiskan dirinya satu demi satu, kebencian ini telah menembus jauh ke dalam tulangnya. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan menebas keras gerbang istana Kaisar Suci Abadi dengan pedang di tangannya. Boom! Kaisar Suci kelas 4 mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Kekuatannya bisa dibayangkan. Pedang peri menghantam pintu dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Tapi itu saja, cahaya pedang menghilang, dan kedua pintu aula itu kokoh seperti batu, tanpa kerusakan apapun. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Yu Wenjuan sedikit tidak percaya. Terbuat dari apakah pintu aula ini? Batasan apa yang ditetapkan, dan bagaimana bisa begitu kuat? Dia tidak mau menerima ini sama sekali, dan kemudian melancarkan serangan gila. Domain Kaisar Abadi meletus, dan berbagai serangan menghantam kedua pintu satu demi satu. Kekuatan kekuatan penuh Kaisar Suci kelas 4 benar-benar menakutkan. Terkadang berkobar dengan api, terkadang sangat dingin, dan terkadang memancarkan cahaya pedang. Sayang sekali dia menghadapi dua gerbang istana Kaisar Suci Abadi. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tetap tidak bisa menerobosnya. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata,
dan Yu Wenjuan hanya menunjukkan kemarahan di wajahnya. Melihat waktu penutupan alam roh Xianpa semakin dekat, dia berhenti menyerang. Anak muda bermarga Ye, harap diingat bahwa kamu telah melarikan diri hari ini, tapi aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan memotongmu menjadi ribuan bagian. Dia melampiaskan kemarahan di dalam hatinya dan memutar pergelangan tangannya. Awan gas abu-abu muncul di telapak tangannya, dan aura kekacauan yang kaya mengalir ke wajahnya. Ye Bufan, energi kekacauan akhirnya jatuh ke tanganku. Saat aku menjadi Kaisar Suci kelas 5, mari kita lihat betapa sombongnya kamu, hahaha. Ye Bufan mengajak Hua Qi dan mereka berdua untuk bersembunyi di dalam gua. Ketika pintu tertutup, aku akhirnya merasa sedikit lebih tenang. Kemudian dia memberi peringatan, menyuruh semua orang di luar untuk segera melarikan diri, dan bergabung dengan Yu Wenjuan. Kemudian wanita tua itu menyerang pintu gua dengan panik. Kedua wanita itu terkejut, namun mereka segera rileks ketika melihat tidak terjadi apa-apa. Hua Qi berkata, Tuan Ye, apa yang baru saja Anda berikan pada wanita itu adalah Chaos Vitality. Sebagai murid inti dari Alchemist Guild, dia secara alami tahu betapa pentingnya Chaos Vitality, dan wajahnya dipenuhi dengan keinginan dan penyesalan saat ini. Xia Qinying juga berkata, Tuan Ye, Anda benar-benar bingung. Itu adalah energi kekacauan. Bagaimana Anda bisa memberikannya dengan kedua tangan? Bahkan jika kita bertiga bekerja sama, itu sepadan. Tidak mungkin, wanita tua itu adalah 4 Kaisar Pin, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri tanpa mengalihkan perhatiannya. Hua Qi tampak tidak mau, itu Chaos Yuan Qi, sayang sekali. Meskipun dia belum tahu persis apa yang terjadi, tapi aku juga punya tebakan kasar. Dia berkata dengan perasaan bersalah, Tuan Ye, apakah Anda melakukannya untuk kami? Ye Bufan dengan singkat menceritakan apa yang terjadi, dan akhirnya berkata, dia sama sekali bukan Xie Hongying, tapi Yu Wenjuan, wanita yang dulunya adalah Kaisar Iblis. Orang tua ini hal ini sangat licik. Dia berbohong bahwa kalian berdua ada di tangannya dan diracun. Saya tidak punya pilihan selain mempercayainya. Setelah mendengar apa yang terjadi, mata kedua wanita itu dipenuhi dengan emosi dan rasa terima kasih. Mereka tidak menyangka pria ini bersedia menukar energi kekacauannya dengan berita yang tidak pasti. Tuan Ye, suara Hua Qi tercekat oleh isak tangisnya. Dia begitu terharu hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Kenapa kamu begitu bersemangat? Tidakkah kamu ingin berkomitmen satu sama lain? Ye Bufan tertawa, tidak peduli betapa berharganya harta itu tidak sepenting nyawa manusia. Lagi pula, aku tidak semudah itu untuk melakukannya, pengganggu. Saya baru saja memberi wanita tua itu hadiah besar. Hua Qi dan dua lainnya bingung, dan Xia Qinying bertanya dengan bingung, Tuan Ye, apa maksud Anda dengan ini? Senyuman menggoda muncul di wajah Ye Bufan bibir, jangan khawatir, kami akan segera keluar. Tonton saja acaranya. Bab 4084, 5 Kaisar Suci mengambil tindakan. Di luar kota Tiansheng, tempat alam spiritual Pak Abadi dibuka, periode 7 hari akan segera tiba, dan tempat itu sudah penuh dengan makhluk abadi yang menyaksikan kegembiraan. Persekutuan alkemis, 5 sekte besar, dan sekte besar dan kecil lainnya tidak boleh absen, dan semuanya menunggu di sini lebih awal. Ketika saatnya tiba, pintu lampu di udara terbuka, dan semua orang menoleh. Meskipun ada peluang besar di alam spiritual Xianpa, ada juga bahayanya. Mereka khawatir apakah sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada murid mereka. Di bawah pengawasan semua orang, alam spiritual Xianpa ditutup, dan sosok satu demi satu dikirim keluar dari dalam. Ada total 50 ahli ramuan ketika mereka masuk, tetapi hanya 43 yang keluar, dan 7 sisanya tidak dikirim. Setelah orang-orang ini keluar, kebanyakan dari mereka mencari sekte mereka sendiri, tetapi ada juga beberapa individu. Misalnya, Yintong tidak berhenti sama sekali setelah muncul dan melarikan diri ke sini dengan tergesa-gesa. Semua orang tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Lagi pula, semua orang tahu tentang taruhan sebelumnya, dan mereka merasa dia bereaksi seperti itu karena dia takut pada Xia Qinying. Setelah Muji keluar,
dia tidak berlari terlalu lambat sama sekali. Dia tidak tahu apakah identitasnya akan terungkap, jadi dia hanya bisa berlari secepat mungkin. Hanya dalam sekejap mata, keduanya menghilang ke langit. Di persekutuan alkemis, Suge Qingyang dan kedua tetuanya dengan sabar menunggu kembalinya murid-muridnya. Terutama Penatua Agung Luorong. Xie Hongying hampir memberinya tahta Raja Alkimia sebelumnya, tapi sekarang dia sangat mementingkan murid ini. Bagaimanapun, peringkat Huaqiki lebih unggul dari Huaqiki dalam hal kekuatan, dan mungkin ada peluang lain untuk mengambil alih jabatan presiden di masa depan. Dengan mata tertuju ke langit, ketika Yu Wenjuan muncul, dia langsung menyapanya dengan senyuman di wajahnya. Hahaha, Hongying, kamu akhirnya kembali dengan selamat. Aku akan menyiapkan jamuan perayaan untukmu nanti. Di Villa Qinjian, selir Qin melihat Yu Wenjuan dan sedikit mengernyit. Klon tersebut dapat berkomunikasi secara spiritual dengan dewa aslinya, dan dia mengetahui dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Bukankah kultivasi wanita ini dihalangi olehnya dan menjadi tawanan Ye Bufan? Mengapa kamu kembali dengan selamat? Mungkinkah terjadi kecelakaan? Apakah saudaraku baik-baik saja? Dengan keraguan di hatinya, dia melihat sekeliling, mencari Ye Bufan di antara kerumunan. Pada saat ini, Wu Suzi menunjuk ke arah Yu Wenjuan dan berteriak ke gerbang Tiansheng. Tuan Guru, wanita ini bukan Xie Hongying, tapi istri Kaisar Iblis yang menyamar. Beberapa orang yang hadir bergembira atas kembalinya muridnya, sementara yang lain sedih atas kematian muridnya. Tapi setelah dia meneriakkan suara ini, perhatian semua orang tertuju. Apa yang sedang terjadi di sini? Siapakah istri Kaisar Iblis? Mengapa kamu berpura-pura menjadi orang lain? Pada akhirnya apa yang terjadi? Setelah Yu Wenjuan keluar, dia awalnya berencana untuk melarikan diri, tapi sayangnya dia dihadang oleh Luorong, yang sedikit lebih lambat dari Kaisar Xuanji dan Yintong. Melihat identitasnya terungkap saat ini, dia tidak lagi berani ragu sama sekali. Dia mengangkat kakinya dan menendang dada Luorong dengan keras. Luorong awalnya tersenyum cerah, tidak pernah membayangkan bahwa murid yang disukainya akan benar-benar mengambil tindakan terhadapnya. Awalnya, kekuatannya tidak sebaik lawan, ditambah lagi dia tidak memiliki pertahanan. Tendangannya menghantamnya dengan keras, dan dia terbang seperti layang-layang yang talinya putus, menyemburkan darah. Setelah melewati rintangan, sosok Yu Wenjuan berubah menjadi raungan dan lari ke kejauhan. Di mana harus melarikan diri? Di antara banyak pria kuat, selir Qin bereaksi paling cepat karena dia mengetahui identitas pihak lain. Dengan pemikiran di benaknya, kecapi muncul di depannya. Kemudian dengan jentikan tangan kanannya, panah sonik menembus kehampaan dan langsung ditembakkan. Sekarang dia mengambil tindakan, ditambah dengan berkah kecapi. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada di alam spiritual Pak Abadi. Meskipun Yu Wenjuan telah melarikan diri ribuan kaki jauhnya, dia masih tidak berani mengabaikan panah di belakangnya. Dia dengan cepat berbalik dan menebas dengan seluruh kekuatannya dengan pedang di tangannya. Cahaya pedang bertabrakan dengan panah sonik, dan meledak dengan keras di udara. Yu Wenjuan sangat terkejut hingga darahnya mendidih, lengannya mati rasa, dan bekas darah mengalir dari mulut harimau. Untung saja jaraknya cukup jauh. Meski mengalami kerugian kecil dan tidak mengalami luka serius, ia menggunakan kekuatan counter shock untuk melarikan diri ke kejauhan lagi. Melihat selir Qin mengambil tindakan, yang lain tidak banyak berekspresi. Nisakong dari Sekte Ling Qiao, Zhu Taibai dari Sekte Tiansheng, Kou Hongliao dari Sekte Xingyao, Ji Fenghua dari Sekte Huanjian, semua pemimpin sekte duduk di sana dengan kehadiran Dewa Lama, tanpa ekspresi apapun. Dalam pikiran mereka, meskipun pihak lain adalah istri mantan Kaisar Iblis, terus kenapa, itu tidak sebanding dengan identitas mereka sendiri, dan tidak ada gunanya mengambil tindakan secara pribadi. Saat ini, tangisan Wu Suzi terdengar lagi. Tuan Sekte Guru, ambil tindakan cepat, dia memiliki energi kekacauan di tangannya. Kata-kata ini seperti guntur, memicu gelombang besar di hati setiap orang. Meski belum ada yang melihatnya, hampir semua orang di alam surga pernah mendengar nama Chaos Yuan Qi. Tidak ada yang menyangka harta karun semacam ini akan muncul hari ini, dan akan ada di tubuh wanita ini.
Pada saat ini, Zhu Taibai tidak memiliki keraguan, dan bahkan jika dia memberi Wu Suzi 10.000 keberanian, dia tidak akan berani berbohong pada dirinya sendiri, yang berarti semua ini benar. Dia pergi mencari Ye Bufan sebelumnya. Meskipun dia tidak menjelaskannya, tujuannya juga untuk energi kekacauan ini. Sekarang harta karun semacam ini benar-benar muncul di dunia, bagaimana dia bisa melepaskannya? Dia awalnya duduk di kursi Taisi, tapi dia menghilang dalam sekejap, mengejar Yu Wenjuan ke arah pelariannya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Bukan hanya dia, tetapi Kaisar Suci yang tersisa juga memiliki reaksi yang sama. Mereka sebelumnya acuh tak acuh dan merasa bahwa identitas pihak lain tidak layak untuk tindakan mereka. Tapi sekarang karena ada energi kekacauan, tidak ada yang mau melewatkannya, semua orang berebut untuk menjadi yang pertama, dan mereka semua meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Termasuk Kaisar Pedang dari Villa Huanjian, dia juga mengejarnya dengan cahaya pedang di kakinya. Mereka tidak mengirimkan orang kuat dari sekte mereka, bukan karena mereka khawatir mereka tidak akan menjadi lawan Yu Wenjuan, tetapi karena mereka harus bertarung melawan Kaisar Suci dari 5 sekte besar lainnya hanya mengambil tindakan secara pribadi. Ini kekacauan, seluruh pemandangan menjadi kacau balau. Kaisar Suci dari 5 sekte besar semuanya mengambil tindakan untuk memburu seorang wanita. Adegan ini agak terlalu besar, sesuatu yang belum pernah terjadi selama puluhan ribu tahun. Yang paling penting adalah Chaos Vitality, dan saya tidak tahu siapa yang akan mendapatkan harta karun ini. Namun, yang lain hanya bisa menyaksikan kegembiraannya. Menghadapi 5 Kaisar Suci, yang lain bahkan tidak berani punya ide. Ye Bufan memandang Hua Qi dan Xia Qinying di sampingnya, bagaimana? Apakah drama ini bagus untuk ditonton? Di permukaan, dia terlihat acuh tak acuh, tapi di dalam hatinya, dia sangat bahagia. Pemandangan ini terlalu menakutkan. 5 Kaisar Suci menyerang bersama-sama. Untungnya, Yu Wenjuan, musuh besar, yang disalahkan, jika tidak maka akan menjadi masalah besar. Bab 4085, Pelarian Gila. Hua Qi menepuk dadanya yang membuncit, merasa sedikit ketakutan. Meskipun dia mendapat banyak informasi, dia masih terkejut dengan pemandangan tadi. 5 Kaisar Abadi mengambil tindakan bersama. Adegan ini terlalu mengejutkan. Tuan Ye, sepertinya Anda benar memberinya energi kekacauan. Dia sekarang mengerti bahwa begitu berita tentang energi kekacauan bocor, bahkan Ye Bufan, raja dan dari generasi tersebut, mungkin tidak dapat menolaknya, dia. Ye Bufan tersenyum dan tanpa berkomentar, dia membawa 2 orang untuk menemui Zhuge Qingyang dan pergi dari sini. Ini belum waktunya untuk berangkat, jadi kelompok itu kembali ke markas mereka di kota Tiansheng. Mereka pergi dengan gembira, tetapi Yu Wenjuan sangat menderita. Saya pikir saya bisa melarikan diri dengan cepat dengan bantuan panah selir Qin. Tetapi saya tidak menyangka ada tekanan luar biasa yang mengejar saya segera. Melihat ke belakang, saya langsung ketakutan. Saya tidak menyangka ada banyak dari 5 Kaisar Suci, dan mereka semua mengejar saya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa menangani 1, apalagi 5. Punggung Yu Wenjuan basah oleh keringat dingin, dan energi abadi di tubuhnya mengalir dengan liar, mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Seperti meteor yang melesat di langit, bergegas ke depan dengan cepat. Tapi di belakang mereka ada Kaisar Suci kelas 5, yang jauh lebih cepat darinya. Mereka melihat jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Sialan, aku akan menunggumu. Yu Wenjuan mengertakkan gigi karena kebencian. Dengan pemikiran di benaknya, cincin penyimpanan tersembunyi muncul di jari kelingking tangan kirinya. Rubah tua yang sangat licik seperti dia yang telah hidup puluhan ribu tahun memiliki rencana cadangan untuk segalanya. Cincin yang diminta Ye Bufan ambil hanyalah cincin biasa, berisi harta yang kurang penting, dan seluruh kekayaan keluarga ada di dalam cincin tersembunyi ini. Lalu dia membalik pergelangan tangannya, dan jimat emas muncul di telapak tangannya. Meskipun jimat teleportasi ruang dan waktu jarak sangat jauh ini sangat berharga, dia masih memiliki stoknya, dan pasti dapat digunakan untuk menyelamatkan hidupnya di saat-saat kritis. Ini telah mencapai momen kritis. Begitu 5 Kaisar Suci mendekati mereka dan memblokir ruang,
mereka tidak akan bisa pergi meskipun mereka menginginkannya. Setelah mengaktifkan jimat di tangannya, semburan cahaya keemasan menyelimuti sosoknya, lalu dia menghilang dari tempatnya. Begitu dia pergi, Kou Hongqiao, Zhu Taibai dan yang lainnya datang ke tempat dia menghilang. 5 kaisar suci berkumpul dan menyebarkan kesadaran spiritual mereka seperti perak. Sebagai kaisar suci kelas 5, kekuatan mentalnya sangat kuat, dan jangkauan kesadaran ilahinya jauh melampaui kaisar abadi puncak biasa. Tapi jimat yang digunakan Yu Wenjuan bukanlah jimat biasa, dan jarak teleportasinya lebih jauh. Itu jelas di luar jangkauan pemindaian mereka, dan mereka mencari dalam waktu lama dan tidak menemukan apapun. Jika ini hanya harta karun biasa, 5 kaisar suci pasti sudah menyerah. Tapi itulah Chaos Vitality, harta karun yang jarang ditemukan dalam sejuta tahun, dan tidak bisa dilepaskan bagaimanapun caranya. Nisakong memandang keempat orang di sebelahnya, wanita itu melarikan diri, tetapi jimat pelarian ini tidak boleh terlalu banyak, dan dia tidak bisa lari terlalu jauh. Mari kita cari ke 5 arah sesuai peluang kita. Siapapun yang menemukannya energi kekacauan akan menjadi miliknya. Bagaimana menurut Anda? Oke, semua orang tahu bahwa waktu sangat berharga, dan 4 kaisar suci yang tersisa tidak ragu-ragu, dan 5 orang dengan cepat menentukan arah. Mereka tidak tahu ke arah mana Yu Wenjuan melarikan diri. Itu murni keberuntungan dan tidak ada perselisihan. Tentu saja, semakin banyak orang semakin baik dalam menemukan seseorang. 5 kaisar suci memanggil ahli tingkat kaisar suci dalam sekte mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk mencari kemana-mana. Fakta membuktikan bahwa tebakan Nisakong benar. Hal semacam ini memiliki level yang berbeda dan terlalu tidak pasti. Dia tidak tahu seberapa jauh hal itu akan mengirimnya, apalagi apakah itu masih dalam jangkauan kesadaran kaisar suci kelas 5. Jadi dia tidak berani tinggal sama sekali, apalagi bersembunyi, jadi dia hanya bisa lari jauh-jauh. Setelah 4 atau 5 jam berikutnya, Yu Wenjuan telah menempuh perjalanan ribuan mil. Seharusnya hampir selesai. Dia menghela nafas lega. Dia baru saja hendak beristirahat dan mencari tempat untuk bersembunyi. Tapi sosok itu melintas dan Kou Hongliao muncul di depannya. Metode pelarian Yu Wenjuan bukanlah hal yang tidak menyenangkan. Harga yang dia bayarkan tidak sedikit, dan pelariannya tidak jauh. Namun, dia menghadapi kerjasama dari 5 sekte besar. Para pemimpin sekte dari sekte besar secara pribadi mengambil tindakan. Kaisar suci kelas 5 jauh lebih cepat darinya, dan mustahil untuk melarikan diri hanya dengan jimat pelarian. Kou Hong sangat gembira, Tuhan Maha Bijak, 5 sekte besar dibagi menjadi 5 arah, tetapi dia menemukan wanita ini. Serahkan energi kekacauan, dan aku akan mengampuni nyawamu. Dia tidak mengambil tindakan secara langsung, tidak melihat energi kekacauan, dan tidak tahu apakah wanita yang membawanya, atau apakah itu yang paling aman, untuk membiarkan pihak lain menyerah. Yu Wenjuan memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Dia tidak melarikan diri sama sekali, saya tidak memiliki energi kekacauan. Kalian semua ditipu oleh anak itu. Hahaha. Menurutmu aku begitu mudah ditipu? Kou Hong mengobrol sebentar. Tertawa, begitu banyak orang telah melihatmu merampas energi kekacauan, apalagi yang bisa kamu sembunyikan. Wajah Yu Wenjuan menjadi pucat, percaya atau tidak, jika tidak memilikinya, kamu tidak memilikinya, bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan memilikinya. Tidak ada peti mati. Jika kamu tidak menangis, maka aku akan melihat betapa kerasnya mulutmu. Ekspresi Kou Hongliao menjadi gelap, dan alam kaisar suci kelas 5 tiba-tiba meledak. Dibandingkan dengan selir Qin, yang baru saja memulai karirnya, dia lebih kuat dan mencakup wilayah yang lebih luas. Yu Wenjuan secara alami tahu betapa menakutkannya wilayah kaisar suci. Jika dia dijebak oleh lawan dan mencoba melarikan diri, itu akan sulit. Dengan teriakan keras, dia menebas pedang peri di tangannya, dan cahaya pedang tajam bertabrakan dengan domain Kaisar Abadi Kou Hongqiao. Mendengar raungan, Yu Wenjuan terlempar ke belakang dan terbang sejauh 100 kaki, dengan darah berdarah dari sudut mulutnya. Tapi sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, cahaya pedang tajam melintasi kehampaan dan menembus bahu kirinya. Puff! Darah berceceran.
Kou Hongliao tersenyum dingin, cepat serahkan energi kekacauan, kamu tidak bisa lepas di tanganku. Sebagai seorang kaisar suci veteran kelas 5, kekuatannya jauh melampaui imajinasi orang biasa. Serangan pedang barusan harus dilakukan, jika tidak Yu Wenjuan akan menderita kerugian besar bahkan jika dia tidak mati. Tunggu saja aku, dan suatu hari aku akan menghancurkan sekte Xingyaomu. Yu Wenjuan mengeluarkan raungan yang melengking, dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan yang tak ada habisnya, dan kemudian bola cahaya merah berdarah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tidak, ekspresi Kou Hongliao berubah. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan hendak menghentikannya, tapi sudah terlambat. Lampu merah menyala, dan tubuh Yu Wenjuan menghilang dari tempatnya. Bagaimanapun, dia masih meremehkan wanita ini. Dia telah mengikuti 2 kaisar suci kelas 5, jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki cara untuk menyelamatkan nyawa. Apa yang baru saja dia gunakan adalah teknik rahasia Kaisar Iblis, yang memungkinkan dia melarikan diri dengan cepat dengan membakar esensi dan darahnya sendiri. Efek dari teknik pelepasan darah ini bahkan lebih baik dari jimat sebelumnya, dan jaraknya sudah jutaan mil ketika muncul kembali. Tentu saja, harganya juga sangat tinggi. Penggunaan teknik rahasia membakar hampir setengah dari esensi darah. Pada saat ini, Yu Wenjuan tampak pucat, sesak napas, dan dengan luka di bahunya, dia sangat malu. Matanya yang merah darah dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Anak laki-laki bernama Ye, kelima sekte besar, harap tunggu aku. Aku telah menyerap energi kekacauan dan akan memotong kalian semua ketika saatnya tiba.